Terlepas dari segala kontroversinya, kenyataannya, sampai sekarang Elon Musk masih merupakan orang terkaya nomor 2 di dunia. Padahal, harga saham Tesla udah turun dan Twitter pun masih mengalami masalah. Nah, di video kali ini saya akan membahas gimana sih cara Elon menghadapi masalah dan apa yang bisa kita pelajari dari situ. Waktu Tesla baru mulai, banyak pakar yang memperkirakan perusahaan ini akan bangkrut dengan cepat. Soalnya waktu itu konsep mobil listrik belum banyak dikenal oleh masyarakat. Bahkan sebagian menganggapnya kayak mobil mainan. Di tahun 2008, prediksi ini hampir menjadi kenyataan karena Tesla kekurangan uang untuk melanjutkan bisnis mereka. Padahal Elon lagi memproduksi Tesla Model S pada saat itu. Elon akhirnya memutuskan untuk menggunakan kekayaan pribadinya supaya Tesla bisa lanjut, yaitu dengan menggunakan uang yang didapat dari bisnisnya yang lain, yaitu PayPal. Waktu itu, Elon dan stafnya bekerja hampir 24 jam. Elon bahkan mengatakan bahwa dia sempat tidur di kantor Tesla supaya tidak habis waktu untuk pulang pergi. Sekarang, Tesla merupakan produsen mobil elektrik terkenal di dunia dan laris banget, yang bisa menjadi pelajaran buat kita adalah semangat untuk pantang menyerah dan inovasi itu sangat penting. Setiap bisnis, mau besar atau kecil, pasti ada aja sih masalahnya. Yang penting jangan mudah menyerah. Oke, sekarang mari kita bahas soal Twitter. Waktu Elon mengatakan bahwa dia mau beli Twitter, banyak orang yang menyangka dia bercanda. Ternyata serius. Elon menawarkan untuk membeli Twitter dengan harga $44 billion. Awalnya Twitter menolak, tapi kemudian dengan dorongan dari para pemegang saham, akhirnya mereka menerima tawaran tersebut. Kebetulan di waktu yang kurang lebih bersamaan, harga saham perusahaan-perusahaan teknologi di Amerika lagi pada menurun termasuk Twitter. Banyak orang yang menganggap Twitter harga aslinya jauh di bawah $44 billion dan Elon hanya buang-buang uang. Tapi di titik itu, Elon sudah kadung memberikan penawaran hitam di atas putih. Kalau dia mau cancel, dia harus membayar penalti sebesar $1 billion. Elon berusaha berkelit bahwa dia baru tahu ternyata banyak banget bot account di Twitter dan pengguna aslinya tidak sebanyak itu, tapi Twitter mengancam akan menuntut Elon kalau dia mundur. Di saat yang bersamaan, harga saham Tesla menurun karena pasar saham tidak yakin apakah Elon masih bisa fokus ke Tesla. Sejauh ini masih banyak kontroversi terkait dengan Twitter. Misalnya aja waktu Elon memecat sekitar 80% karyawan Twitter dan juga karena masalah verified badge yang tidak diverifikasi dengan benar sehingga semua orang bisa berpura-pura menjadi orang lain selama mereka membayar $8. Kontroversi seputar Twitter ini masih berlanjut sampai sekarang. Tapi ya siapa tahu aja ya Elon bisa membuat Twitter sukses suatu saat nanti. Tapi banyak banget sih pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, jangan kebawa emosi. Kalau mau mengambil keputusan bisnis, yang terbaik adalah dengan menganalisa data-data yang ada. Kalau merasa butuh waktu ya pelan-pelan aja. Nggak usah diburu-buru apalagi kalau itu merupakan suatu keputusan yang besar. Pelajaran yang kedua, kalau udah kadung nih membuat kesalahan dalam berbisnis, kadang-kadang yang terbaik adalah ditelan saja kerugiannya dan kemudian move on. Coba aja Elon bayar penalti $1 billion dan cancel offernya dengan Twitter. Iya sih, dia bakal kehilangan uang $1 billion yang kalau dirupiahkan itu sekitar 14,8 triliun. Tapi dia kan kekayaannya sekitar $200 billion. Jadi kalau penaltinya $1 billion itu cuma 0,5% kekayaannya. Sekarang dia malah berisiko kehilangan uang $44 billion karena Twitter masih belum stabil sampai sekarang. Oke, mari kita bahas soal PayPal ya. Percaya atau enggak, di tahun 99, PayPal dianggap sebagai ide bisnis yang buruk waktu dirilis sebagai fitur security untuk Palm Pilot dan handheld device yang lainnya. Elon dan partner bisnisnya kemudian tetap lanjut membuat online wallet yang pelan-pelan menarik orang. Ketika user mulai menanyakan apakah PayPal bisa digunakan untuk belanja di eBay, Elon pun akhirnya memutuskan untuk mengubah produk PayPal menjadi dompet digital. Akhirnya PayPal sukses dengan konsep ini di tahun 2002. Apa ya yang bisa kita pelajari? Kebanyakan usaha itu gagal karena tidak bisa mengenali apa yang menjadi kebutuhan target audience mereka. Tapi kalau kita mau terbuka untuk mengikuti apa kebutuhan pasar, ini bisa membantu meningkatkan bisnis kita. Selanjutnya, SpaceX. Salah satu bisnis Elon yang lain adalah SpaceX yang intinya membuat roket dan satelit komunikasi. Dia memulainya di tahun 2002
dengan tujuan mau tinggal di planet Mars. Sejauh ini, peluncuran roket SpaceX masih belum stabil. Kadang selamat, tapi nggak jarang juga meledak di udara. Banyak orang yang memprediksi bahwa SpaceX akan gulung tikar, tapi sampai sekarang, Elon masih lanjut dan berpendapat bahwa penting banget untuk belajar dari kegagalan yang sudah terjadi. Dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa Elon itu bukan tipe orang yang ikut-ikutan. Dia adalah tipe orang yang berpikir secara mandiri. Siapa tahu ya, mungkin aja suatu saat dia beneran bisa sampai ke planet Mars. Tapi semua kisah ini ada persamaannya. Berkali-kali Elon menunjukkan apa yang membuat dia berbeda dari yang lain. Pertama, orangnya jelas ya, pantang menyerah. Nggak peduli mau ada tantangan apa, dia terus jalan aja. Yang kedua, jangan terlalu mikirin apa kata orang. Hampir semua bisnisnya Elon, baik itu Tesla, SpaceX, ataupun PayPal, awalnya diprediksi orang akan gagal. Tapi ternyata dia bisa memutar balik bisnisnya menjadi sukses. Jadi intinya kalau kita punya visi yang jelas, ya fokus aja untuk meraih cita-cita tersebut dan tidak perlu terlalu stres dengan apa kata orang. Pelajaran selanjutnya adalah untuk berinovasi dan jangan hanya sekedar niru orang lain. Menurut saya salah satu alasan kenapa Elon Musk itu bisa kaya banget karena bisnisnya ada di bidang yang tidak punya banyak pesaing. Ini memungkinkan bisnis Elon untuk menjadi market leader dan tidak mudah untuk pesaing muncul dan menyaingi dia. Pelajaran keempat adalah kalau mau melakukan diversifikasi bisnis, pastikan bisnis utamanya sudah kuat dulu nih fondasinya. Kalaupun mau memulai bisnis baru, sebaiknya masih ada kaitannya dengan bisnis yang sudah ada supaya bisa saling melengkapi. Dari bisnis-bisnis yang dimiliki Elon, kita bisa melihat bahwa dia tertarik dengan berbagai hal ya, tapi sayangnya karena bisnis dia pada beda banget, jadinya antara satu bisnis dengan bisnis yang lain tidak bisa bersinergi. Dalam wawancaranya dengan Joe Rogan, Elon Musk mengakui bahwa dia susah fokus karena merasa punya banyak ide bagus. Tapi pada kenyataannya, performance Tesla mulai turun karena Elon terlalu banyak menghabiskan waktu dengan Twitter. Ini merupakan indikasi seandainya aja dia bisa lebih fokus, mungkin bisa lebih sukses lagi. Silakan komen di bawah, menurut kalian Elon itu jenius apa beruntung doang sih? Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!